Assalamualaikum Ibu Sri Siswidayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah kami keluarga besar SD Ngenep senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya Yekti Ageng Lestari, calon guru penggerak angkatan 8 mengucapkan terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Ibu telah bersedia dan berkenan untuk melakukan sesi wawancara dengan saya sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Baik Ibu, langsung saja. Ibu sebagai kepala sekolah tentunya pernah mengambil keputusan-keputusan yang banyak dan luar biasa. Ceritanya saya ini ingin belajar Ibu dari Ibu yang memiliki pengalaman yang sudah lama dan sudah berpengalaman di bidang pendidikan terutama dalam kepemimpinan. Dalam proses Ibu selama ini sebagai seorang kepala sekolah, menjadi seorang pemimpin di sekolah, tentu ada kasus yang itu membutuhkan pemikiran lebih ekstra, kali seperti itu Bu. Nah, ada tidak Bu kasus ini yang merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk Ibu atau untuk rekan-rekan di sekolah? Ya, kebetulan di SD Negeri Ngenep ini ada kasus yang bagi saya itu termasuk dilema etika. Baik. Kasusnya begini Bu. Jadi pada waktu penerimaan siswa baru itu ada orang tua siswa yang mendaftarkan putrinya ke SD Negeri Ngenep yang kebetulan putrinya itu masuk kategori ABK. Sementara Bapak Ibu guru di SD kami memang bekal untuk menangani siswa ABK masih terlampau minim. Ada beberapa guru yang agak sedikit menentang karena memang fasilitas sekolah kami untuk penanganan ABK juga belum maksimal, sehingga saya selaku pimpinan lembaga harus menyikapi dengan bijak. Bagaimanapun juga siswa ABK itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Berarti ada sebuah kasus yang merupakan menurut Ibu adalah dilema etika karena dalam PPDB ada orang tua yang mendaftarkan anaknya yang maaf ini berkebutuhan khusus, kemudian rekan-rekan di sekolah ada yang sedikit menentang seperti ya Bu, dan secara fasilitas juga belum memadai, belum maksimal, terlebih Bapak Ibu guru juga belum memiliki bekal untuk bagaimana nanti mendampingi putra-putri yang berkebutuhan khusus tersebut. Baik Ibu, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Ibu ini mengidentifikasi atau memetakan ini masuk dilema etika atau ini masuk ke dalam rujukan moral? Ya, untuk langkah-langkahnya ya Bu, kita harus paham betul apa itu definisi dari dilema etika atau rujukan moral. Kalau kita sudah paham itu apa dilema etika? Dilema etika kan kita terbentur pada hal yang benar dan benar, sehingga kehati-hatian dalam memutuskan kebijakan sekolah itu betul-betul diharapkan agar semua mendapat keadilan, baik itu siswa selaku peserta didik maupun warga sekolah yang lain, Bapak Ibu guru maupun karyawan. Ya. Yang kedua, rujukan moral. Kalau rujukan moral kita tahu persis itu antara baik dan salah, benar dan salah. Itu lebih mudah dalam kita memutuskan. Ya, memang lebih sulit dalam memutuskan dilema etika. Saya lanjutkan Ibu. Kemudian bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Tentunya ini pada kasus-kasus yang dimana memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi benar kalau kita putuskan, tapi benar juga kalau tidak kita ambil seperti itu. Jadi semua ini memiliki nilai-nilai kebajikan, misalkan seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini
selama menghadapi kasus-kasus yang seperti ini, Bu? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang memang keduanya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tidak dipungkiri kita dalam mengambil keputusan itu harus dengan penuh hati-hati. Kita dituntut mempunyai keterampilan lebih dalam mengambil keputusan agar semua terfasilitasi, baik itu siswa maupun guru di sekolah. Karena sebagai pemegang kebijakan di sekolah harus bersikap adil. Nah, caranya dengan kita tetap berpegang teguh pada basis etika, dan apa yang menjadi keputusan kita itu jangan sampai keluar dari visi dan misi sekolah kita, dan tetap menjunjung tinggi budaya positif serta nilai-nilai yang dianggap menjadi pedoman dari lembaga sekolah kita. Karena apa? Karena peserta didik itu setiap keputusan yang kita ambil itu akan menjadi teladan bagi peserta didik dan warga sekolah semuanya, termasuk Bapak Ibu guru dan karyawan. Itu jawaban saya, Bu Yekti. Wah, luar biasa sekali, Bu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikut. Kalau tadi Ibu sudah mengutarakan kaitannya dengan pengambilan keputusan yang memiliki nilai sama-sama benar, mengandung nilai kebajikan universal, nah itu harus diambil dengan penuh kehati-hatian. Semua terfasilitasi, baik itu siswa maupun gurunya, bersikap adil dan tidak keluar dari konteks etika dan juga visi misi sekolah, seperti ya, Bu. Nah, kemudian Bu, langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Apakah tiba-tiba Ibu langsung memutuskan? Nah, seperti itu. Bagaimana, Ibu? Ya, langkah-langkahnya tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan itu apa. Ya, istilahnya mengidentifikasi, menyaring masalah yang berhubungan dengan etika sopan santun dan norma sosial. Yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Kalau kita sudah mengetahui siapa saja pihak yang terlibat, kita berusaha mengumpulkan fakta yang relevan dengan masalah tersebut di atas. Baru kita menguji benar salahnya antara keduanya, karena memang sangat tipis. Benar dan benar, tapi mungkin ada salah satu yang sedikit kesalahan, itu harus kita cermati. Yang kedua, yang selanjutnya barulah kita mengadakan musyawarah pada rekan sejawat, tentu saja pada semua stakeholder di sekolah, agar yang keputusan yang kita ambil itu nantinya menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi keputusan kepala sekolah, tapi keputusan seluruh warga sekolah, sehingga nanti dalam pelaksanaannya juga dilaksanakan bersama-sama tanpa ada beban rasa terpaksa. Itu Bu Yekti. Wah, semakin asik ya, Bu, obrolan kita. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tadi Ibu mengutarakan kaitannya dengan mengenali dulu atau mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta, uji kebenaran terhadap dilema etika tersebut, kemudian tidak mengesampingkan atau lebih mementingkan yang namanya musyawarah, seperti itu ya, Bu. Nah, barangkali di antara langkah-langkah ini ada yang menurut Ibu itu lebih efektif. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya terkait hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, bagi saya, ya menurut pengalaman saya, itu bersumber pada diri kita sendiri, Bu. Dari nilai-nilai kejujuran terhadap kasus yang kita hadapi. Apakah kasus itu memang
benar yang sesungguhnya atau ada sisi sedikit salahnya. Jika kita jujur pada diri sendiri, walaupun itu mungkin mengorbankan kepentingan kita, kalau kita jujur memang itu yang benar, seorang pimpinan sekolah harus menyatakan bahwa itulah nilai-nilai yang harus disampaikan kebenarannya kepada seluruh warga sekolah termasuk rekan-rekan guru, agar dalam pengambilan keputusannya betul-betul berdasarkan nilai kepribadian. Karena keputusan yang kita ambil berdasarkan nilai kepribadian yang kita junjung tinggi itu tentu saja nanti akan merasuk kepada peserta didik kita, menjadi teladan. Kita tidak usah terlampau teriak-teriak menyarankan kepada peserta didik kita, tapi kalau kita sudah memberikan teladan baik secara tingkah laku ataupun perkataan, tentu saja peserta didik kita juga akan ikut meneladani apa yang menjadi keputusan sekolah. Itu Bu Yekti. Wah, luar biasa sekali Bu. Itu saja Bu, dalam memutuskan sesuatu hal yang membutuhkan pemikiran-pemikiran yang lebih ekstra, barangkali seperti itu, dihadapkan pada suatu tantangan atau hambatan. Nah, di sini mungkin Ibu pernah menemukan tantangan-tantangan tersebut. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan suatu tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk pertanyaan selanjutnya tentang tantangan dalam pengambilan keputusan, dari pengalaman bekerja di lembaga pendidikan ya Bu, tentu saya sendiri sering dihadapkan pada bujukan moral maupun dilema etika ya Bu. Pada kondisi bujukan moral, kita gampang mengidentifikasi karena memang benar salah itu bisa kita sudah nampak. Namun pada situasi dilema etika ini sangat berat bagi saya selaku pimpinan lembaga. Namun bagaimanapun juga keputusan harus tetap diambil demi demi visi misi sekolah. Karena visi misi sekolah itu tentu saja menjadi pedoman kita dalam menjalankan tugas nih Bu. Sehingga nilai-nilai kepribadian yang tadi sudah saya sebutkan, kejujuran, bahwa ini dilema etika yang memang benar-benar harus kita selamatkan. Yang ini walaupun benar tapi masih bisa kita kesampingkan daripada yang pertama tadi. Itulah yang nilai kejujuran dari seorang pemimpin yang akan memutuskan sebuah keputusan yang termasuk dilema etika itu, yang akan mendasari sebuah keputusan. Itu tidak lepas juga dari masukan dari teman sejawat, karena saya yakin keputusan yang kita ambil bersama, sama-sama kita yakini kebenarannya, itu nanti akan selalu mendapat jalan dalam melaksanakan keputusan yang diambil. Tetapi kalau tanpa didasari musyawarah, keputusan yang kita ambil itu nanti pasti ada salah satu yang akan menentang. Karena itu hanya diambil dari keputusan kepala sekolah saja. Itu perlu dihindari. Itu saja Bu. Baik, lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau barangkali memiliki prosedur-prosedur tertentu dalam menyelesaikan atau dalam mengambil suatu keputusan, di mana ketika ada suatu kasus itu harus diselesaikan. Nah, Ibu itu mungkin barangkali saya memiliki jadwal untuk menyelesaikannya pada hari ini atau minggu berikutnya atau seperti apa. Nah, prosedur seperti apa yang sudah Ibu terapkan selama ini? Ya, terkait kasus ya. Kalau saya pribadi, setiap ada kasus, kalau bisa, itu segera diselesaikan secepat mungkin. Karena
kasus yang kita tunda-tunda akan melebar kemana-mana. Jadi sebisa mungkin segera koordinasi dengan teman sejawat, kasusnya apa, terus masukan-masukan dari teman sejawat, mungkin dari pandangan si A begini, pandangan si B begini, pandangan si C begini, kita simpulkan bersama-sama. Mana sisi positifnya, mana sisi negatifnya, kita kita pilah-pilah agar nanti keputusan itu betul-betul keputusan yang adil bagi semua pihak. Itu Bu. Ya, baik, luar biasa. Jadi selalu mengedepankan musyawarah seperti ya Bu. Baik Ibu, untuk yang berikutnya dalam mengambil suatu keputusan Ibu, barangkali Ibu ini memiliki sosok atau mungkin komunitas tertentu yang sangat berpengaruh pada Ibu, atau Ibu ini kalau mau memutuskan sesuatu harus menunggu sosok orang ini, atau mungkin ada faktor-faktor lain Bu di luar SDM ya, misalkan lingkungan. Dalam saya mengambil keputusan itu bukan sosok ya Bu Yakti, bukan sosok seorang yang saya kultuskan, tidak. Tapi saya lebih mementingkan hubungan kolegial dengan teman sejawat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setiap ada permasalahan yang harus diputuskan, saya mengedepankan kerjasama dengan rekan sejawat. Hubungan kolegial yang sehat akan memberikan masukan-masukan yang sehat juga. Yang tentu saja usulan-usulan itu akan membangun, bukan akan menjerumuskan seorang pemimpin. Ya, jadi nanti hasil musyawarah akan selalu didukung oleh semua pihak. Itu Bu Yakti. Luar biasa. Memang tidak diragukan lagi Bu dalam mengambil keputusan yang luar biasa ini. Lalu Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Dari yang sudah kita bicarakan nih Bu, yang sudah kita bicarakan bersama tadi, barangkali ada sesuatu hal yang Ibu dapatkan atau yang bisa kita ambil nih Bu, dalam mengambil sebuah keputusan ini, barangkali ada sesuatu yang baru kemudian yang bisa Ibu ambil untuk diterapkan atau sebagai suatu pengalaman tertentu. Nah, barangkali ada Bu, bisa disampaikan, bisa diceritakan kepada saya. Untuk pertanyaan terakhir terkait pelajaran yang kita petik dari pengambilan keputusan, itu begini Bu, hakikat dari pendidikan itu adalah usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai gitu, atau budaya kepada peserta didik agar menjadi manusia yang seutuhnya, baik jiwa maupun rohaninya. Nah, dalam hal ini guru kan dituntut untuk selalu berinovasi, untuk menyajikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang bisa mengembangkan mengembangkan potensi peserta didik yang berpegang teguh pada ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tut muri handayani. Dengan penerapan yang penerapannya dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan harapan apa? Dengan harapan siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam yang bermuara pada dalam pendidikan, dalam kurikulum merdeka itu profil pelajar Pancasila. Yaitu terbentuknya generasi sesuai profil pelajar Pancasila. Itu harapannya seperti itu. Jadi dengan adanya keputusan-keputusan yang diambil oleh sekolah, yang keputusan itu sama-sama diputuskan oleh semua warga sekolah, itu harapannya bermuara pada terbentuknya generasi yang dengan profil pelajar Pancasila. Itu begitu. Luar biasa sekali. Ibu, terima kasih yang telah berkenan menyempatkan untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya. Saya akhiri Bu kegiatan sesi wawancara kali ini.
Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tari. Waalaikumsalam. Ibu Witi, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu telah bersedia dan berkenan untuk saya wawancarai sebagai salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 8 ini, Bu. Mohon izin saya Ki Ageng Lestari ingin belajar dari Ibu yang tentunya sudah berpengalaman dalam memimpin sebuah sekolah gitu, Bu. Pernah tidak Ibu itu mengalami atau memutuskan sesuatu hal dan itu membutuhkan pemikiran yang lebih, ada dilema atau mungkin ada bujukan-bujukan tertentu, Bu? Ada tidak, Bu, yang akhir-akhir ini barangkali? Sebenarnya sering kita jumpai juga dalam kegiatan di sekolah ini, misalnya kita menghadapi anak-anak dalam event-event tertentu, misalnya kita terpaksa membuat edaran, meminta partisipasi dari orang tua, sekedar iuran dan lain sebagainya. Sementara kita tahu kondisi ekonomi anak-anak itu macam-macam. Bagi ada yang kondisinya ekonominya secara mungkin kita katakan rendah, tetapi kesadaran untuk pendidikan tinggi. Tetapi ada juga sebaliknya, ekonominya bagus tetapi kesadaran untuk pendidikan itu malah tidak ada. Jadi bagaimana menumbuh kembangkan, menimbulkan rasa bahwa pendidikan itu perlu bagi setiap anak, dan orang tua juga menyadari mau tidak mau memang ada suatu biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dalam hal ini, dalam kita menyikapi terlebih anak-anak yang memang pada kenyataannya kurang mampu, dan apalagi tidak hanya kurang mampu tapi memang tidak mampu, kita juga kadang-kadang kasihan, kita malah jadi bahan suatu musyawarah ya. Misalnya si A ini, Bu, kalau misalnya kita perlakukan dengan yang lain, tetap iuran itu secara ekonomi dan lain sebagainya, kasihan. Tetapi justru kalau sekali kita akan melakukan seperti itu, akan menjadi suatu kebiasaan. Toleransi kita akan selalu digunakan senjata. Saya tidak mampu, saya tidak mampu. Sementara perlakuan kita kan harus sama pada anak-anak. Sehingga dan selain itu kita juga menyadarkan orang tua bahwa itu kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban orang tua terhadap sekolah atau program-program sekolah. Sehingga bukan berarti kita itu tidak ada rasa kemanusiaan, bukan, tetapi hanya biar adanya suatu kesamaan bahwa masing-masing orang tua memiliki kewajiban sama untuk memenuhi tata tertib, aturan juga kesepakatan sekolah. Karena apapun juga kesepakatan yang selalu kita buat dengan wali murid, baik itu pada saat kita sosialisasi program sekolah dan lain sebagainya, itu wali murid sudah tahu. Jadi agenda apa yang harus memang melibatkan suatu pendanaan, sehingga menghadapi anak-anak seperti ini yang pada menurut
kita kondisi ekonomi memang tidak mampu, mau nggak mau kita mengesampingkan rasa mesake, karena kadang-kadang rasa kasihan itu tidak tepat kita berikan. Tidak tepatnya gini, yang kita beri rasa kasihan itu belum tentu tahu maksudnya kita, tetapi kadang-kadang menyalahgunakan, sehingga biar menjadi pembelajaran bersama dan tidak menimbulkan kecemburuan antar wali murid, semua diperlakukan sama. Seperti halnya kita menghadapi anak-anak, tidak ada yang istimewa di antara anak-anak itu, semua istimewa karena masing-masing anak mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Baik, Bu. Gitu, tetapi kewajiban kita tetap sama, hak anak yang harus diterima tetap sama. Begitu juga perlakuan atau etika kita kepada orang tua, tidak ada yang kita ibaratnya tidak ada yang kita istimewakan, tidak ada yang kita pokoknya tidak ada yang di istilahnya anak tirikan, jadi semuanya haknya. Baik, Bu. Kewajiban itu. Lalu bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi atau memetakan mana yang masuk ke dalam dilema atau mungkin mana yang masuk ke dalam suatu bujukan? Itu kan hampir sering kita jumpai yang kaitannya dengan siswa ini. Kita identifikasinya jelas permasalahan atau pada saat seperti tadi bahwa kita mungkin dalam event-event tertentu partisipasi si orang tua murid itu dibutuhkan, kemudian berupa misalnya terkait dengan dana atau iuran dan lain sebagainya. Nah, tentu kita juga sudah punya data tentang kondisi siswa, orang tua siswa dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah dari data yang ada, misalnya siswa-siswa yang memang tidak mampu, sudah bagaimana kita usahakan untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya. Nah, kemudian dari hal-hal seperti itu kita kan tidak ada yang anak tirikan, perlakuan kita sama. Apalagi kalau misalnya ada program dari pemerintah tentang bantuan, sebisa mungkin kita upayakan permohonan proposal bantuan itu mendapatkan yang sama, hanya untuk hasilnya kan kembali kepada seleksi dinas. Kembali pada tentang misalnya iuran yang paling seperti yang kita akan kita jalani, akan kita laksanakan tentang kegiatan adanya MTQ. Mungkin nominal 12.000 bagi wali murid A itu nggak ada apa-apanya. Bagi wali murid B mungkin dirasa berat. Tetapi karena sudah suatu kesepakatan, kemudian itu memang harus dilaksanakan, karena ini merupakan program yang harus dilaksanakan, sehingga mau tidak ada yang kita istimewakan. Semua harus sama. Dengan harapan kembali kepada kesadaran orang tua bahwa memang ada istilah pendidikan itu gratis dan lain sebagainya, tetapi kewajiban orang tua untuk mendukung program sekolah, kemudian terlebih untuk aktivitas kegiatan putra putrinya di sekolah, itu harapannya kan terpenuhi. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang ini membutuhkan sebenarnya benar dilakukan, tidak pun juga benar, atau mengandung nilai-nilai kebajikan universal seperti itu Bu. Kalau misalnya kita menghadapi seperti itu, yang sudah tentu meskipun saya sebagai kepala sekolah, saya tidak selalu mengutamakan otoritas saya. Yang saya kedepankan adalah musyawarah bersama. Apa yang saya tentukan belum tentu tepat. Jadi apa yang saya tentukan mungkin benar, tetapi belum benar, tetapi belum benar istilahnya. Jadi benar tetapi belum tepat. Nah, selama ini selalu saja saya mengutamakan musyawarah. Kita musyawarahkan bersama sepanjang bisa saya mengambil suatu keputusan, tetapi tidak terus langsung saya terapkan. Keputusan yang saya ambil ini kira-kira tepat tidak perlu musyawarah bersama. Mungkin ada masukan dari teman-teman lain, tetapi pada dalam suatu kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama,
musyawarah yang sudah memunculkan suatu kesepakatan yang untuk dilakukan, ada kalanya memang di tengah perjalanan saya harus mengambil langkah. Meskipun itu berisiko, tetapi demi untuk kebaikan bersama. Sehingga satu keputusan yang tadinya diambil secara bersama-sama dalam perjalanan waktu pada saat kegiatan memang itu harus urgent. Ada keputusan lain, dari keputusan dilaksanakan, tetapi kita sedikit evaluasi, ternyata ada sedikit kendala. Nah, itu pada saat seperti itulah kita harus berani mengambil risiko, mengambil keputusan bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik seperti harapan semula. Meskipun kadang-kadang kita sudah musyawarah, oh gini-gini aja kesepakatan bersama, tetapi dalam perjalanan waktu, dalam kegiatan ternyata apa yang kita sudah sepakati bersama itu tidak seperti harapan kita. Nah, pada saat itulah mau nggak mau mungkin saya harus mengambil suatu keputusan otoritas dengan catatan atau dengan ketentuan karena urgent, artinya memang harus diperlukan saat itu. Jadi harapannya keputusan yang kita laksanakan tidak melenceng, karena setiap keputusan kan harapannya selalu sesuai ekspektasi kita, tetapi dalam perjalanan waktu ternyata enggak. Jadi evaluasi dari setiap hasil musyawarah itu memang diperlukan. Begitu juga setelah kegiatan selesai, saya selalu ajak kita selalu evaluasi kegiatan, selalu kita evaluasi, plusnya selalu kita bisa kita pakai kembali, tetapi minusnya di mana, di program atau kegiatan selanjutnya. Baik, Bu. Untuk yang selanjutnya, Bu, kalau tadi Ibu mengutarakan kaitannya dengan mengedepankan musyawarah seperti itu ya, Bu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu sudah jalankan dalam kegiatan musyawarah tersebut, Bu? Yang pertama kan kita jelas apa yang kita musyawarahkan itu kan sudah masuk dalam agenda kita, agenda kegiatan, hal-hal yang memang itu melibatkan tim work. Jadi, nah segala sesuatu kegiatan itu kan memang harus dibuat suatu kepanitiaan, dibuat tim work, tim kerja yang memang solid. Jadi itu kita dimusyawarahkan baik kepengurusannya, baik pelaksananya, sehingga di dalamnya kalau sudah jadi kesepakatan bersama, masing-masing personil itu sudah dalam artian menerima. Jadi misalnya dibentuk suatu kepanitiaan, penanggung jawab, ketua, bendahara, masing-masing sudah bisa menerima untuk harapan hasil kepanitiaan, hasil keputusan bersama itu kemudian bisa dilaksanakan dengan baik. Akan berbeda jika memang kita salah menempatkan. Maksudnya masing-masing itu kan punya potensi yang harusnya dia lebih tepat di sekretaris, kita tempatkan di seksi lain. Itu kan kadang-kadang menimbulkan, meskipun memang semua perlu belajar, tidak monoton yang sekretaris terus, yang misalnya misalnya penyusun soal terus. Jadi ada rotasi suatu ketugasan. Baik, Bu. Selanjutkan, Bu, barangkali ada hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam membuat suatu keputusan seperti itu, Bu. Jadi dalam kasus-kasus dilema etika itu kan kadang memerlukan sesuatu penanganan yang efektif dan tepat guna, seperti itu. Hal-hal yang mengandung untuk keefektifan tersebut menurut Ibu ada apa saja, Bu? Jadi yang seperti yang saya terangkan tadi, Mbak Iti, selain ini kaitannya dengan pengambilan keputusan. Jadi tadi kan dikatakan bahwa setiap pengambilan keputusan garis saya mengutamakan musyawarah. Hasil musyawarah itu kan tidak semua pendapat kita pakai, ya, semua kita tampung, kemudian kita sesuaikan kegiatan apa yang kita lakukan, kemudian masing-masing itu kan punya selain kegiatan, waktu, peserta dan lain sebagainya lah. Kepanitiaan itu untuk apa? Nah, dari masukan-masukan itu kita rangkum. Nah, saya harus bisa menentukan mana yang paling efektif, yang meminimalkan dampak. Tapi bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Oke, Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu. Tentu dalam mengambil suatu keputusan yang dengan menggunakan berbagai cara yang efektif dan efisien tadi, ada suatu hambatan, tantangan dalam mengambil suatu keputusan. Nah, tantangan seperti apa yang membuat Ibu Tari ini kadang harus
berpikir lebih dalam lagi untuk bagaimana sehingga dilema etika ini bisa terselesaikan dan keputusan yang diambil tepat. Nah, jadi ini memang seperti yang disampaikan Mbak Ibu tadi ya, kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu kayak buah semalakama kita laksanakan, ada satu dampak atau efek, maksudnya apa yang jadi keputusan ini akan menimbulkan, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, apapun hasil keputusan, apapun suatu kegiatan dilaksanakan, memang semua berdampak, ada dampaknya, tetapi kita kan selalu meminimalkan dampak. Nah, kemudian seperti yang tadi, jadi kalau misalnya suatu keputusan itu dilaksanakan, kita ambil tindakan atau keputusan yang memang kalau memang itu berdampak, kita ambil yang berisiko paling ringan atau berdampak paling sedikit. Baik. Ya, seperti itu. Baik, Bu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Dalam suatu proses ya, Bu, dalam jadwal tertentu, misalkan dalam agenda Ibu Tari, ketika jadwal tersebut itu harus menyelesaikan kasus dilema etika. Nah, apakah Ibu itu harus langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau barangkali ada tenggang waktu, sebuah jadwal khusus tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Itu juga kalau menurut saya pribadi tergantung kasusnya, Mbak. Kasus itu apakah harus segera ditangani, maksudnya kita harus mengambil tindakan, mengambil suatu keputusan, harus segera diselesaikan, atau memang perlu kita cross check dulu. Misalnya terkait dengan peserta didik kita, mungkin kita perlu informasi dari guru yang bersangkutan, dari wali murid, dari lingkungan dan lain sebagainya, sehingga informasi-informasi itu kita kumpulkan dulu. Tetapi jika memang itu segera harus mendapatkan suatu penanganan, memang kita harus siap. Dalam artian gini, pada saat itulah kita selain tadi mengumpulkan informasi ya, jadi sebelum misalnya ada suatu laporan bahwa anak-anak itu gini-gini langsung ke saya kan harus cek dulu benar tidaknya seperti apa tuh anak ini kejadiannya. Yang lebih tahu pertama jelas di sekolah itu wali kelasnya. Yang kedua kemudian jelas wali kelas kan berkomunikasi dengan wali murid. Nah, kita komunikasi dulu dengan wali murid, tidak langsung menjudge kepada anak yang bersangkutan. Jadi ada kita konsep apa sebenarnya yang membuat anak tersebut seperti itu. Nah, pada saat itulah kita kemudian mengambil langkah atau suatu tindakan untuk mengatasi suatu permasalahan, misalnya yang dihadapi adalah tentang anak tadi. Jadi segala sesuatunya memang perlu kita proses dulu, terkecuali memang ada suatu permasalahan atau kasus di sekolah saat itu yang harus diselesaikan sebisa mungkin seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita bersama-sama, maksudnya ini sebaiknya kayak gimana, tapi saya kemudian dari beberapa usaha saya menyimpulkan apa yang saya putuskan, tetapi dengan pertimbangan apa selalu meminimalkan dampak ataupun itu berisiko minimal tidak risiko atau risiko yang sangat rendah. Baik. Berarti Bu Tari ini dalam mengambil sebuah keputusan lebih mengutamakan untuk meminimalisir dampak atau resiko, begitu ya Bu ya. Tentu dalam mengambil sebuah keputusan dan itu tidak mudah, Bu Tari membutuhkan sosok tertentu atau orang-orang yang sekitar Bu Tari barangkali, atau mungkin faktor-faktor lain selain SDM Bu misalkan. Nah, seseorang itu siapa saja, kemudian faktor-faktor lain itu apa saja yang bisa membantu Bu Tari untuk mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan. Karena kita itu institusi ya, saya memang tidak ada yang saya pilah-pilah antara satu dengan yang lain, jadi semua punya potensi, semua punya tempat yang sama bagi saya, sehingga saya selalu menganggap bahwa saya di sini memiliki teamwork. Jadi kita semua itu adalah satu tim. Nah, kalau tadi ada pertanyaan selain SDM selain SDM apa ya? Saya selalu berusaha untuk menempatkan diri saya pada posisi suatu permasalahan. Jadi setiap ada masalah, saya selalu menempatkan diri seandainya saya yang menghadapi suatu permasalahan.
kemudian apa yang saya harapkan dari permasalahan itu. Nah dari situlah kemudian saya itu istilahnya mengimplementasikan sehingga harapannya apa yang menjadi kesepakatan keputusan selain tadi dengan teman-teman, maksudnya kita musyawarahkan, saya mintai pendapat dan lain sebagainya. Tentu saya juga punya pemikiran tersendiri, tapi itu tadi jadi kalau secara public figure istilahnya secara pribadi saya kok enggak ini ya. Saya meniru si A enggak, tetapi saya selalu memposisikan diri saya terhadap suatu permasalahan. Jika saya yang menghadapi suatu masalah tersebut, apa yang harus saya lakukan? Apa harapan saya terhadap suatu permasalahan itu? Sehingga harapannya suatu keputusan atau kesepakatan itu bisa diterima, bisa dilaksanakan. Baik, ya. Baik Bu Tari, pertanyaan terakhir nih Bu. Dari yang sudah Bu Tari sampaikan dari awal sampai dengan akhir tadi, pembelajaran seperti apa yang bisa Ibu Tari petik dari suatu momen di mana Bu Tari ini mengambil sebuah keputusan, pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini yang seperti apa? Barangkali ada sesuatu yang bermanfaat, tentunya Bu, ada benefit untuk Ibu secara pribadi, secara institusi, barangkali seperti itu bisa diceritakan kepada kami. Banyak, malah sering hal-hal seperti ini saya alami, terlebih pada saat kita mengambil suatu keputusan dengan meminimalkan atau mengingat adanya dilema etika atau moral itu tadi. Pada saat kita musyawarah, pada saat kita rapat dan lain sebagainya, memang ada berbagai misalnya masukan dan lain sebagainya, seolah-olah semuanya benar, tetapi disitulah kita memang harus bisa menunjukkan seperti yang saya sampaikan tadi, benar belum tentu benar. Jadi sebisa mungkin sekali lagi apa yang kita ambil dari suatu keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak, dalam artian kita tidak mengesampingkan si A si B di teman satu dengan lainnya, seperti yang saya katakan tadi, meskipun musyawarah tetapi yang terbaiklah yang kita sepakati bersama, dengan catatan bahwa kita tidak lepas dari prosedur yang ada, karena kita setiap apapun yang kita lakukan selalu ada prosedur, ada aturan kita itu di institusi, sehingga kedepannya juga semua kan perlu dipertanggungjawabkan. Tapi saya harus apapun yang dilakukan oleh teman-teman juga bisa dipertanggungjawabkan, terlebih apapun keputusan yang saya ambil, sehingga semuanya itu tentu tidak lepas dari koridor tupoksi kita sebagai guru sekaligus sebagai pendidik. Apalagi terlebih kita Mbak Epi sendiri ke depannya untuk memanajemen suatu kepemimpinan dan lain sebagainya, memang diperlukan suatu pemikiran, suatu kebijakan, suatu langkah tepat di mana dalam mengambil suatu keputusan, walaupun itu masukan itu seolah-olah benar semua, ini kayaknya diterapkan, tapi pada saat itulah kita seperti tadi, bagaimana ketepatan itu dan meminimalkan suatu dampak, dan itu tidak lepas dari koridor yang ada. Selalu ibaratnya kita jalan itu kan ada rambu-rambunya, tidak keluar dari jalur institusi kita. Baik, luar biasa sekali Bu Tari. Sebelumnya terima kasih Bu Tari telah menyempatkan waktu untuk saya. Hanya cukup sampai di sini percakapan kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah bersedia untuk melakukan kegiatan sesi wawancara bersama saya. Sama-sama Mbak Evi, semoga sukses. Yang pasti Mbak Evi, apapun program yang kita laksanakan, apapun kegiatan kita tidak lepas dari koridor yang ada. Jadi kita itu masih di bawah, di atas, jadi seperti saya masih ada pengawas, masih ada pihak koordinasi. Tapi apapun yang kita laksanakan tidak lepas dari koridor dari itu sendiri. Amin. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya.